Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang berjudul Pocong Itu Ibuku. Kisah yang ditulis oleh Alveandra. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perjalanan yang sangat memakan waktu. Marni tidak bertanya kemana Barok akan membawanya. Di awal ia sudah mengatakan jika ia harus mencari orang pintar untuk melawan pocong yang selalu mengganggunya itu. Marni berpikir mungkin sebelum Barok membawanya untuk menemui orang pintar, Barok akan meminta jatahnya terlebih dahulu dan dirinya sudah siap jika Barok akan melakukan itu kepadanya. Barok menghentikan mobilnya di tepi jalan yang sangat sepi. Bahkan tidak ada penerangan selain dari lampu mobilnya. Tidak terasa karena lelah, Marni sampai tertidur sangat lelap di dalam mobil. Barok yang melihat itu tersenyum menyeringai sembari menatapnya. Saat mobil berhenti, Marni menggeliat dan mengerjapkan matanya berkali-kali. "Apakah sudah sampai, Barok?" "Di mana ini?" tanya Marni. Matanya menoleh ke kanan dan ke kiri. Ia tidak mengenali tempat ini. "Cepat turun," titah Barok. Kemudian ia turun dari mobilnya. Marni segera membuka pintu mobil lalu melompat keluar. "Di mana ini?" lagi ia bertanya pada Barok. "Tunggu, sepertinya aku kenal tempat ini." Marni berusaha mengingat-ingat tempat itu. Barok terus berjalan tanpa memperdulikan Marni yang masih terlihat bingung. "Barok, tunggu aku." Marni segera berlari menyusul Barok yang sudah berada jauh di depan sana. Saat ini mereka berada dalam hutan angker tempat Marni dan Barok membuang Ningsi 18 tahun yang lalu. Marni terus berjalan mengikuti langkah kaki Barok yang semakin menjauh memasuki hutan angker tersebut. "Ngapain diajak aku ke hutan ini lagi? Emangnya di sini ada orang pintar atau dukun?" gumamnya pelan sembari terus berjalan mengikuti langkah kaki Barok. Barok melangkah semakin jauh ke dalam meninggalkan Marni yang tertinggal jauh di belakangnya. Marni sampai harus berlari demi bisa menyusulnya. Sayang, Marni tertinggal jauh. Ia tidak bisa melihat apapun. Semuanya gelap. Satu-satunya yang ia andalkan hanyalah pencahayaan dari bulan di atas langit. "Ah, sial. Kemana perginya si Barok itu? Kenapa dia ninggalin aku di tengah-tengah hutan seperti ini? Mau kemana sebenarnya dia?" Marni terus bertanya-tanya. Ia berusaha mencari keberadaan Barok. Setelah 30 menit lamanya, Marni menyusuri hutan angker itu. Ia tidak juga menemukan keberadaan Barok. Kemudian ia berteriak memanggil teman laki-lakinya, berharap Barok akan mendengarnya dan menghampirinya. Namun usahanya kali ini gagal. Sekencang apapun Marni berteriak, ia tidak juga menemukan batang hidung teman laki-lakinya yang membawanya ke hutan angker tersebut. Lelah yang kini Marni rasakan setelah kejadian di rumah sakit yang membuat tubuhnya merasakan remuk di sekujur tubuhnya. Kini ia harus mencari keberadaan teman laki-lakinya di hutan angker itu. Marni mengistirahatkan tubuhnya sebentar. Kemudian ia duduk di batu yang berukuran cukup besar. Lalu punggungnya ia sandarkan pada batang pohon yang besar dan berdaun rindang. Marni mengatur nafasnya yang mulai tersegal-segal. Tubuhnya berkeringat dan ia kembali merasakan nyeri di kakinya yang tadi tersandung papan kayu saat di rumah sakit. "Ah, sial banget aku malam ini. Kemana perginya si Barok itu? Barok!" Marni terus berteriak. Namun tidak ada tanda-tanda kedatangan Barok. Teriakannya justru membuat para penghuni hutan angker itu merasa terganggu. Sekali lagi Marni berteriak memanggil nama Barok. "Barok, di mana kamu?" Sunyi, tidak ada jawaban dari Barok. Akan tetapi beberapa menit kemudian suara-suara mulai bermunculan. "Suara apa itu?" Marni baru menyadari jika dirinya sedang berada di hutan angker. Hutan yang tidak pernah dikunjungi oleh manusia. Tidak ada manusia yang berani masuk ke dalam hutan angker tersebut karena terkenal dengan keangkerannya yang membuat semua orang enggan untuk masuk ke dalam hutan itu.
Sudah berpuluh-puluh tahun lamanya hutan itu tidak terjamah oleh manusia. Karena suasana yang mulai mencekam, akhirnya Marni memutuskan untuk kembali ke mobil dan akan menunggu Barok di dalam mobil saja. Namun untuk keluar dari hutan angker tersebut tidak semudah saat ia masuk ke dalamnya. Marni berlari sebisanya. Ia terus mempercepat langkah kakinya menyusuri hutan angker itu. Tenaganya malam ini benar-benar terkuras habis karena berbagai kejadian yang menimpanya. Ia terus berputar-putar di tempat yang sama. Namun ia tidak menyadarinya, ternyata dirinya tidak beranjak sedikit pun dari tempatnya. Ah, gila, capek banget. Nafasnya tersegal-segal tidak beraturan. Pakaian yang dikenakannya basah terkena keringat sendiri. Kenapa dari tadi gak sampai-sampai? Perasaan saat masuk tadi aku melewati jalan ini. Ah sial, kemana lagi itu si Barok? Kenapa juga dia membawaku ke tempat ini, lalu meninggalkan aku seorang diri di hutan angker ini? Marni terus berbicara pada dirinya sendiri. Tidak patah semangat, Marni terus berjalan dengan sisa tenaganya yang masih ada. Kali ini ia tidak lagi berlari, karena memang tenaganya sudah habis. Matanya awas menatap sekelilingnya. Yang ia takutkan bukanlah makhluk tidak kasat mata, melainkan binatang buas yang bisa kapan saja menerkamnya. Kakinya menginjak dedaunan kering sehingga menimbulkan suara. Benar saja, yang ia takutkan akhirnya muncul juga. Ada seekor ular berbisa yang sedang mengincar kaki Marni. Shh. Ular itu mengeluarkan suaranya mengincar kaki Marni yang tidak jauh dari tempatnya berada. Suara apa itu? Sepertinya itu suara ular. Aku harus segera pergi dari hutan ini sekarang juga. Aku tidak mau mati konyol di hutan angker ini. Awas saja kamu Barok, berani-beraninya meninggalkan aku di hutan ini. Marni tidak kehabisan akal. Ia segera bersembunyi di balik pohon besar untuk menghindari ular yang mengincarnya. Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya ular tersebut melewati pohon besar, tempat persembunyian Marni. Ah, untung saja ular itu sudah pergi. Kalau sampai aku digigitnya, matilah aku di sini. Sepertinya ular itu mempunyai bisa yang sangat mematikan. Marni keluar dari balik pohon besar itu. Matanya tetap awas melihat sekeliling hutan. Sekelebat ia melihat bayangan tubuh Barok melintas tidak jauh di hadapannya. Apakah itu Barok? Sepertinya itu Barok. Jaket yang dikenakannya sama persis dengan jaket yang dikenakan oleh Barok tadi. Aku yakin itu pasti Barok. Marni terus mengikuti kemana bayangan itu berlari. Setelah cukup jauh, ia tidak juga bisa menyusulnya karena kakinya yang masih terasa nyeri menjadi penghambat langkahnya. Namun bayangan itu masih bisa ia lihat dengan jelas. Di tengah jalan ia dihadapkan oleh dua arah jalan. Bayangan Barok belok ke arah sebelah kiri lebih masuk lagi ke dalam hutan. Di depan sana sangat gelap. Hanya cahaya bulan yang menyinari gelapnya malam. Marni menoleh ke arah sebelah kanan. Di sana terlihat dengan jelas menuju keluar dari hutan angker itu. Ia bingung. Akankah mengikuti bayangan hitam yang seperti sosok teman laki-lakinya atau belok kanan dan keluar dari hutan angker tersebut? Lebih baik aku keluar dari hutan angker ini dan menunggu Barok di dalam mobil saja. Biarkan saja dia di dalam hutan ini sendirian. Marni memilih belok ke arah kanan dan meninggalkan hutan. Ia segera berlari agar segera sampai ke jalan raya. Ah, akhirnya aku bisa keluar dari hutan angker itu. Aku tidak peduli pada Barok, mau tersesat atau tidak, yang penting aku bisa keluar. Marni mencari keberadaan mobil Barok. Ia mengedarkan pandangannya, tapi mobil tersebut tidak ia temukan. Di mana mobil itu? Bukankah tadi Barok memarkirkan mobilnya di sini? Ia hafal betul saat Barok memarkirkan mobil tuanya persis dekat batu besar sebelum masuk ke hutan. Apa mungkin dia sudah pergi meninggalkan aku di sini? Tapi kenapa? Sialan kamu Barok, awas saja, tunggu pembalasanku. Berbagai tanya hinggap di benaknya. Marni memilih untuk beristirahat sebentar dan duduk di sebuah batu besar. Ia berharap akan ada kendaraan yang lewat dan dirinya akan ikut untuk menumpang. Semoga saja ada kendaraan yang lewat. Aku tidak mungkin berjalan kaki sampai ke rumah. Bisa-bisa aku pingsan di jalan. 1 jam lamanya Marni menunggu hingga ia terkantuk-kantuk. Namun harapannya untuk menunggu kendaraan lewat pupus sudah. Tidak ada satupun kendaraan yang lewat di tengah malam seperti ini. Hutan yang terkenal angker itu jarang ada yang melewatinya, apalagi tengah malam. Hanya ada beberapa mobil truk besar dari luar kota biasa melewati hutan itu. Itu pun terpaksa karena truk-truk besar itu harus mengangkut semen yang akan dikirim keluar kota. Truk-truk besar itu biasanya akan lewat di bawah jam 12 malam.
Daripada aku jamuran di sini nungguin kendaraan yang lewat, lebih baik aku berjalan. Semoga saja nanti ada mobil lewat yang bisa aku tumpangi. Tanpa menunggu lama lagi, Marni berjalan melangkahkan kakinya dengan sedikit pincang. Penampilan Marni kali ini sungguh memprihatinkan. Baju yang basah terkena air keringat, rambut berantakan, kaki yang pincang, satu lagi, baunya membuat mual. Sudah persis seperti orang yang kurang waras. Jika ia berada di tengah keramaian dengan penampilan seperti itu, sudah dipastikan orang-orang di sekitarnya akan menyangka jika Marni adalah orang gila. Hampir 1 jam Marni berjalan menyusuri jalanan di kegelapan malam. Rasa lelah dan haus membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perjalanan. Rumah penduduk masih sangat jauh. Saat ini Marni masih berada di lingkungan hutan. Karena sepanjang jalan tersebut, di kanan dan kirinya masih terlihat seperti hutan. Untung saja tidak ada orang yang berniat jahat kepadanya. Aku udah gak sanggup lagi berjalan. Rasakan kakiku seperti tidak bertulang. Aku haus sekali. Marni menjatuhkan tubuhnya di tumpukan dedaunan kering. Tubuhnya seperti sudah tidak bertulang. Kali ini ia benar-benar menyerah. Saking capeknya, tidak sadar ternyata ia telah tertidur. Tidak lama kemudian mobil pick-up datang akan menuju kota. Sorot lampu mobil itu menangkap tubuh Marni yang sedang tertidur pulas di atas tumpukan dedaunan kering. Dengan sangat memprihatinkan. Kemudian mobil itu berhenti tepat di depan Marni. Sepertinya ada orang di situ. Coba kamu lihat. Ucap salah seorang pria yang memakai kacamata kepada temannya yang duduk di sampingnya. Iya, sepertinya dia tertidur atau mungkin pingsan. Tapi dilihat dari penampilannya, sepertinya dia orang yang kurang waras. Detik kemudian aroma bau dari tubuh Marni menusuk indera penciuman kedua pria itu. Ish, bau sekali. Iya, kamu benar. Sepertinya dia orang gila yang sudah lama gak mandi. Ayo, tinggalkan saja dia. Kedua pria itu menutup hidungnya karena tidak tahan dengan bau yang berasal dari tubuh Marni. Pria berkacamata itu akhirnya menjalankan mobilnya dan meninggalkan Marni. Marni tertidur sangat lelap hingga ia tidak sadar jika hari telah berganti pagi. Waktu menunjukkan pukul 6 pagi. Udara pagi di tempat itu terasa sangat sejuk dan dingin menusuk kulit. Suara kicauan burung terdengar saling bersautan. Dinginnya angin pagi membuat Marni membuka matanya. Wah, ternyata sudah pagi. Ia masih menguap berkali-kali. Kemudian merenggangkan tubuhnya yang sedikit kaku. Sakit sekali tubuhku. Aku berharap kejadian semalam itu hanya mimpi dan terbangun di kamarku yang nyaman. Ternyata aku masih berada di tempat ini. Semoga saja ada kendaraan yang mau aku tumpangi. Pasti ada dong. Siapa sih yang gak berani menolak Marni yang cantik, seksi, dan bohai ini? Tidak ada. Marni terus berbicara pada dirinya sendiri. Sudah seperti orang gila, apalagi dengan kondisi pakaian dan rambutnya yang acak-acakan, ditambah bau tubuhnya yang membuat siapa saja akan menutup hidungnya jika berada di dekatnya. Dengan bangganya Marni memuji dirinya sendiri. Ia tidak tahu jika penampilannya kali ini sudah seperti orang yang tidak waras, dan dia sendiri tidak merasa jika bau tubuhnya sangat busuk. Matahari mulai meninggi. Marni melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Kakinya masih terasa nyeri, apalagi kini membengkak. Meskipun kakinya sakit, Marni terus berjalan. Ia sudah tidak tahan lagi ingin segera pulang ke rumah dan merebahkan tubuhnya di atas kasur empuk kamarnya. Niatnya untuk menemui orang pintar ia lupakan sejenak. Untuk saat ini, ia benar-benar merasa lelah dan butuh istirahat. Ada beberapa kendaraan yang melewatinya. Namun saat Marni mencoba untuk menghentikan kendaraan yang melintas, tidak ada yang mau berhenti sama sekali. Bahkan ada seorang pengemudi mobil yang ia hentikan memarahinya. Orang gila, jangan main di tengah jalan. Kalau ketabrak, tahu rasa kau. Marni meradang, wajahnya memerah. Ia sangat marah saat pengemudi itu mengatainya orang gila. Kalau ngomong itu dijaga. Seenak jidat ngatain aku orang gila. Memangnya kamu siapa? Ha? Aku cantik dan seksi gini dibilang orang gila. Kamu kali yang gila. Pengemudi itu justru tertawa mendengar ocehan Marni. Cantik seksi dari mana? Dari lubang sedotan. Udah sana, minggir kamu orang gila. Sudahlah, kamu gak usah meladeni orang gila. Sama saja gilanya kamu sama dia kalau meladeninya. Salah temannya yang duduk di sampingnya. Dasar orang gila, umpat pengemudi itu lagi. Kemudian menjalankan mobilnya meninggalkan Marni yang sedang marah-marah memakinya. Kurang ajar kamu. Aku sumpahin hidupmu gak akan pernah bahagia karena sudah mengatai aku orang gila.
Tangannya mengambil kerikil kemudian melemparnya ke arah pengemudi tadi. Sialan, kenapa pria tadi mengataku orang gila? Apa matanya buta? Marni yang cantik, seksi dan buhay ini dikatai orang gila. Sialan itu orang. Sampai saat ini Marni belum juga menyadari jika penampilannya memang seperti orang gila. Ia merasa heran karena setiap kali dirinya mencoba menghentikan kendaraan, tidak ada satupun yang mau memberikannya tumpangan kepadanya. Bahkan ada yang sampai memarahinya seperti pengemudi yang tadi. Kenapa tidak ada yang mau memberiku tumpangan? Ah, sial. Tidak terasa sebentar lagi ia sampai di rumah penduduk. Kebetulan ada warung di pinggir jalan. Warung itu berjualan berbagai macam sarapan dari mulai nasi uduk, nasi kuning, juga lontong sayur. Warungnya cukup ramai oleh pembeli. Ada juga yang makan di tempat. Sepertinya makanan di tempat itu sangat enak, sehingga banyak pembeli yang mengantri. Aroma yang keluar dari semua makanan itu tercium oleh Marni, sehingga membuat perutnya semakin keroncongan. Wangi sekali, sepertinya masakannya enak. Terbukti banyak yang mengantri untuk membelinya. Marni segera mendekati warung makan tersebut. Namun belum juga sampai, para pembeli yang sedang mengantri itu menatapnya dengan tatapan merendahkan dan terlihat jijik, sampai ada yang menutup hidung mereka. Kenapa mereka melihatku seperti itu? Apakah ada yang salah denganku? Aku akan membeli makanan itu, bukan meminta. Batin Marni bertanya-tanya. Marni tidak memperdulikan tatapan mereka. Ia terus berjalan dan ikut mengantri. Namun saat ia sudah berdiri di belakang untuk mengantri, pembeli yang berada di depannya justru menghindar dan disusul oleh para pembeli yang lainnya, sehingga membuat si penjual merasa heran. Loh, kok pada bubar? Ada apa ini? Tanya si penjual warung yang memiliki tubuh tambun itu. Itu ada orang gila, udah gitu bau lagi. Celetuk pembeli yang memakai daster bunga-bunga sembari menunjuk ke arah Marni. Kemudian ia menutup lubang hidungnya dengan tangannya. Marni langsung terbelalak tidak percaya mendengar perkataan ibu-ibu yang memakai daster yang telah menyebutnya orang gila. Bukan hanya itu, Marni semakin meradang saat dikatakan jika tubuhnya bau. Si ibu penjual itu pun mengedarkan pandangannya mencari keberadaan orang gila yang dikatakan oleh salah satu pembelinya itu. Kemudian matanya menangkap sosok wanita dengan baju yang kumal dan rambut yang acak-acakan. Oh, itu. Ia menunjuk menggunakan dagunya. Sana pergi, bikin para pembeliku pada kabur saja, usirnya pada Marni. Kalian jangan sembarangan kalau ngomong ya. Aku ini bukan orang gila. Aku masih waras, cantik dan seksi begini kok dikatain orang gila. Sarkas Marni sembari menyibakkan rambutnya yang kusut ke belakang. Seketika semua orang yang ada di situ menertawakannya. Kayaknya wanita itu gila karena ingin menjadi sosok yang cantik dan seksi, tapi gak kesampean. Makanya jadi stres, celetuk salah satu pembeli yang berada di situ. Jangan sembarangan kalau ngomong ya. Sudah aku bilang kalau aku ini bukan orang gila. Aku masih waras. Apa kamu gak lihat penampilan aku ah? Sarkas Marni tidak terima dirinya dikatain orang gila. Justru karena penampilan kamu kucel, dekil, rambut acak-acakan, sudah seperti orang gila, saut ibu si penjual. Lagian kamu ngapain kesini? Bikin pelangganku pada kabur saja. Saya kesini mau beli sarapan, saya lapar. Emang kamu ada uangnya? Marni mengeluarkan dompet dari tas lempangnya yang kecil. Beruntungnya tas itu selalu menempel di tubuhnya. Ini, saya punya banyak uang untuk sekedar beli sarapan saja. Kemudian membuka isi dompetnya. Ia memperlakukan beberapa lembaran uang berwarna merah pada orang-orang di sana. Seketika suara kasang-kusuk terdengar dari mulut para pengunjung. Loh, kok bisa? Orang gila itu punya banyak uang ya? Iya ya, dapat uang dari mana coba? Apa mungkin dia mencuri? Timbal salah seorang pembeli di warung tersebut. Atau mungkin dia memang bukan orang gila. Dari caranya bicara yang nyambung, kelihatan sih dia bukan orang gila. Tapi penampilannya kok kayak orang gila gitu ya? Sudah aku katakan, aku bukan orang gila. Namaku Marni. Aku tersesat di hutan angker yang ada di sana. Semalaman aku tidur persis di depan hutan yang terkenal angker itu. Karena tidak ada kendaraan yang lewat yang bisa saya tumpangi. Akhirnya aku tertidur di atas dedaunan kering di depan hutan angker sana. Semua pembeli di situ saling tatap dan terkejut mendengar penuturan Marni. Pasalnya, semua penduduk di situ tahu jarang ada orang yang selamat dan keluar hidup-hidup jika sudah tersesat di hutan angker itu. Kenapa kalian pada melongo ah? Gak percaya sama apa yang aku ceritakan tadi?
Sarkas Marni dengan mata melotot menatap setiap orang yang melihatnya. Sudah cepetan, kamu mau beli apa? Semua pelangganku keganggu karena kehadiranmu, ucap si penjual. Marni segera mengeluarkan uang 1 lembar berwarna biru kepada si penjual itu. Ini, aku mau beli nasi uduk yang banyak. Aku lapar sekali karena dari semalam aku belum makan. Si penjual itu segera membungkus pesanan Marni lalu menyerahkannya. Nih, udah sana pergi. Kenapa dibungkus? Aku mau makan di sini. Terlalu lama kalau aku harus menunggu sampai rumah. Aku sudah sangat lapar sekali. Tidak bisa. Kamu jangan makan di sini. Kalau kamu makan di sini, bisa-bisa semua pelangganku pada kabur karena tidak tahan mencium aroma tubuhmu yang busuk itu. Sementara Marni bersikeras untuk tetap makan di tempat, dan si ibu penjual itu pun tetap menolak Marni untuk makan di warungnya. Keributan mulai terjadi di warung tersebut. Barok yang memang sedang ada kerjaan di sekitar daerah itu penasaran dengan keributan yang terjadi di warung tersebut. Akhirnya ia pun mencari tahu pada orang yang ada di depan warung makan. Mas, itu di sana ada apa ya? Kok ramai banget pagi-pagi gini? Ada orang gila yang masuk ke warung makan itu, jawab pria tinggi dan kurus itu. Oh, orang gilanya laki-laki apa perempuan? Perempuan, udah gitu bau banget lagi. Bau busuk, kayak bau bangkai yang sudah lama, jawab pria itu dengan ekspresi yang jijik. Masa sih mas? Iya, kesana saja kalau nggak percaya. Karena penasaran, akhirnya Barok berjalan menuju warung makan itu dan masuk ke dalamnya. Barok sangat terkejut saat melihat Marni berada di sana dengan penampilan yang persis seperti orang gila. Benar apa yang dikatakan oleh pria tadi. Bukan hanya penampilannya yang seperti orang gila, tapi aroma tubuhnya yang sangat bau. Marni? Pakik Barok tidak percaya melihat seorang wanita yang ia cintai berpenampilan seperti itu. Seperti bukan Marni yang ia kenal. Semua pembeli yang berada di warung itu terkejut saat mendengar suara berat milik seorang laki-laki yang menyebut nama wanita yang disangka gila itu. Barok? Sama seperti Barok, Marni pun terkejut melihat orang yang menyebabkan ia seperti ini berada di hadapannya. Barok langsung menarik tangan Marni untuk keluar dari warung makan. Namun Marni menolaknya. Kemana saja kamu tadi malam, ah? Bisa-bisanya kamu ninggalin aku di hutan angker itu sendirian. Teriaknya tidak peduli pada mereka yang berada di sana. Ngomong apa kamu, Marni? Semalam aku berada di rumah sampai pagi. Jangankan ketemu kamu, keluar rumah pun tidak. Barok bingung dengan apa yang dikatakan oleh Marni. Pasalnya semalam ia merasakan sakit di sekujur tubuhnya sampai demam. Ia tidak keluar rumah sama sekali. Kalian, kalau mau ribut jangan di sini, protes si pemilik warung. Sana pergi, bikin keributan kok di warung orang. Tanpa menunggu lama lagi, Barok segera menarik tangan Marni cukup kencang keluar dari warung itu. Tunggu Barok, aku mau makan dulu. Gara-gara kamu semalam ninggalin aku di hutan angker itu, aku sampai kelaparan. Sekarang aku mau makan dulu, protes Marni sembari berusaha melepaskan tangannya dari cengkraman tangan Barok. Setelah berada di luar, Barok melepaskan tangan Marni. Lebih baik kamu bersihkan tubuh kamu dan berganti pakaian. Apa kamu tidak sadar? Penampilan kamu sudah seperti orang gila, tahu nggak? Kamu juga ikut-ikutan ngatain aku seperti orang gila, ha? Marni tidak terima jika Barok pun mengatainya sebagai orang gila. Sudahlah Marni, ayo ikut denganku. Setelah kamu bersih, nanti kita bicarakan lagi. Tanpa menunggu persetujuan Marni, Barok segera menarik tangan Marni menuju mobilnya yang diparkir tidak jauh dari tempat itu. Sepanjang jalan, Barok selalu menutup lubang hidungnya karena tidak tahan dengan aroma tubuh Marni yang sangat bau. Ia pun membuka jendela mobilnya lebar-lebar agar ada angin masuk, setidaknya tidak terlalu bau. Barok membawa Marni ke base campnya yang lebih pantas disebut gudang karena berantakan. Di base camp itu terdapat kamar mandi. Mandi sana, ini handuknya. Barok melemparkan handuk pada Marni. Terus baju gantinya? Pakai bajuku yang ada di kamar sana. Aku sudah menyiapkannya untukmu. Dan aku tidak punya baju perempuan. Aku harus pakai bajumu yang jelek itu, seru Marni dengan nada merendahkan. Lalu kamu memakai baju itu lagi, baju yang baunya sudah seperti bangkai busuk itu, ha? Marni menggelengkan kepalanya. Kalau kamu tidak mau pakai bajuku, terserah. Barok tidak lagi memperdulikan Marni. Ia berjalan keluar sembari menyalakan rokok, lalu menghisapnya. Dengan terpaksa Marni menggunakan pakaian milik Barok, kaos yang kebesaran dan celana pendek selutut. Segarnya, gak apa-apalah, aku pakai baju Barok. Yang penting aku sudah bersih dan wangi, tidak seperti tadi.
Marni berbicara pada dirinya sendiri di depan cermin sembari menyisir rambutnya yang panjang. Setelah selesai, ia menghampiri Barok yang sedang duduk di luar sambil mengisap rokoknya. "Barok, aku lapar. Gara-gara kamu menarik aku dari warung makan tadi, aku tidak jadi membeli nasi uduk." "Nih, aku sudah menyuruh temanku untuk membelikan sarapan untukmu. Makanlah." Barok menyerahkan satu bungkus nasi uduk pada Marni. Tanpa menunggu lama lagi, Marni segera mendaratkan pantatnya di kursi yang berada di samping Barok, kemudian membuka bungkusan nasi itu dan langsung melahapnya. "Ceritakan padaku, bagaimana mungkin kamu menuduhku meninggalkan kamu di hutan angker itu?" tanya Barok tidak sabar mendengar cerita Marni. "Sabarlah, aku sedang makan. Perutku sangat lapar. Setelah selesai makan, aku akan menceritakan padamu. Seharusnya aku marah sama kamu, tapi karena aku lapar, aku tidak jadi marah padamu," cerocos Marni dengan mulut yang penuh nasi. Setelah selesai menghabiskan satu bungkus nasi uduk, Marni lalu bercerita tentang kejadian yang ia alami dari semenjak berada di rumah sakit hingga ia bertemu dengan Barok, lalu tersesat di hutan angker. Tidak lupa Marni pun menceritakan tentang kejadian yang dialami oleh Sheila. Barok yang mendengar itu merasa tidak percaya. Ia bahkan menjelaskan berkali-kali pada Marni jika malam tadi ia sedang tidak enak badan. Badannya terasa sakit di sekujur tubuhnya hingga demam. Awalnya Marni tidak percaya mendengar pengakuannya bahwa Barok sama sekali tidak menemuinya, apalagi meninggalkannya seorang diri di hutan angker dengan sengaja. Namun Barok terus meyakinkan Marni bahwa ia tidak mungkin setega itu meninggalkan wanita yang ia cintai, apalagi di hutan angker seorang diri. "Pantas saja, malam tadi ekspresi wajahmu datar dan tidak banyak bicara seperti biasanya. Saat aku berhasil keluar dari hutan pun, aku tidak menemukan mobil tuamu itu." Marni baru menyadari keanehan-keanehan saat ia bersama Barok palsu tadi malam. "Jadi siapa yang menyamar menjadi aku?" tanya Barok. Marni menggelengkan kepalanya. "Entahlah, tapi pasti pocong sialan itu yang menyamar jadi kamu, Barok. Untung saja aku bisa keluar dari hutan angker itu. Kalau tidak, aku bisa mati konyol di sana. Aku tidak mau mati sia-sia di usiaku yang masih muda ini." "Kenapa akhir-akhir ini kamu dan Sheila sering diganggu oleh sosok pocong yang sangat menyeramkan?" Barok tidak habis pikir dengan kejadian yang menimpa pada Marni dan putrinya. "Aku yakin sosok pocong yang sangat menyeramkan itu adalah Ningsih." Barok membelalakan matanya tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Marni tadi. "Ningsih?" Marni menganggukkan kepalanya. "Ya, Ningsih. Itu pasti arwah Ningsih yang kita bunuh beberapa tahun yang lalu." "Apa kamu yakin kalau itu arwah Ningsih?" tanya Barok memastikan. "Lalu siapa lagi? Apa tujuan Ningsih menakut-nakuti kamu dan anakmu?" "Sudah pasti, si wanita jalang itu ingin balas dendam sama kita, khususnya aku. Tapi aku tidak terima kalau Ningsih justru membalaskan dendamnya pada Sheila, anak kesayanganku. Semalam aku berniat ke rumahmu untuk meminta bantuanmu mencarikan orang pintar atau dukun yang bisa membantuku melenyapkan pocong sialan itu," tutur Marni panjang lebar. "Aku punya kenalan dukun yang terkenal hebat di luar kota, tapi tempatnya sangat jauh. Kita butuh waktu 3 jam perjalanan untuk sampai ke rumah dukun itu. Tepatnya sangat jauh, berada di bawah kaki gunung." "Tidak masalah, yang penting aku dan Sheila bisa terbebas dari teror si wanita jalang itu. Aku takut lama-lama Mas Budi tahu tentang perbuatanku pada istri sirinya itu. Jika dia tahu, tamatlah riwayatku, termasuk kamu. Bukan hanya itu, Mas Budi pasti akan menceraikan aku, dan aku tidak mau itu terjadi. Hanya Budi yang ada di kepalamu. Lalu kapan kita pergi untuk menemui dukun itu?" Sebenarnya Barok merasa kesal pada Marni yang selalu membanggakan suaminya itu. Bagaimanapun juga Barok merasa cemburu setiap kali Marni menyebut nama Budi saat mengobrol dengannya. "Secepatnya, kita akan pergi secepatnya untuk menemui dukun itu. Tapi apa kamu yakin jika dukun itu bisa dipercaya dan sakti?" "Kamu tidak usah meragukan hal itu. Aku yakin dukun itu sangat sakti. Banyak orang yang datang untuk meminta bantuan kepada dukun sakti itu. Tapi masalahnya, bayarannya tidak sedikit karena dukun itu sudah terkenal." "Aku tidak mempermasalahkan tentang bayarannya. Asalkan dia bisa membantuku, aku akan membayarnya berapapun. Aku akan meminta uang pada Mas Budi dengan alasan untuk biaya kuliah Sheila." "Aku siap membantumu kapanpun kamu perlukan, Marni." Barok mengambil kesempatan ini pada Marni, asalkan ia bisa terus menyentuh tubuh wanita yang ia cintai. "Aku tidak mau memiliki hutang sama kamu, Barok.
Sepertinya sudah terlalu lama aku berada di sini. Aku harus pulang untuk berganti baju, kemudian menemani Sheila yang akan melakukan operasi hari ini. Marni segera beranjak dari duduknya. Barok mengantar Marni sampai ke depan rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, Marni segera mengganti pakaiannya lalu pergi lagi ke rumah sakit. Tidak lupa ia pun membawakan baju ganti untuk Sheila dan Budi. "Mah, boleh Tari ikut ke rumah sakit untuk menjenguk Kak Sheila?" tanya Tari tiba-tiba ketika Marni akan pergi. Seketika Marni menghentikan langkahnya yang akan keluar dari rumah dan membalikan badannya menghadap Tari. "Gak usah, ngapain kamu ikut buat jenguk Kak Sheila segala? Lebih baik kamu tunggu di rumah, jaga rumah. Jangan keluyuran aja bisanya." Tari langsung terdiam. Tidak ingin menimpali lagi ucapan Marni karena sedang tidak ingin ribut. Sebenarnya, Tari hanya ingin tahu bagaimana keadaan Sheila. Sebagaimanapun Sheila adalah kakaknya. Meskipun sikap Sheila selalu jahat pada Tari, akan tetapi Tari tetap menganggapnya sebagai kakaknya dan mengkhawatirkan keadaannya. Tanpa memperdulikan Tari yang masih berdiri di ambang pintu, Marni terus pergi meninggalkan rumah. Ada-ada saja, ngapain juga si Tari itu mau ikut aku buat jenguk Sheila? Mau ngetawain keadaan Sheila sekarang? Bisa saja akal busuknya itu. Gerutu Marni saat ia sudah berada di luar rumah dan sedang menunggu angkot untuk menuju rumah sakit. Jarak rumah sakit dari rumahnya cukup jauh, membutuhkan waktu 30 menit untuk sampai ke rumah sakit. Tidak lama kemudian Budi datang dan mencari keberadaan istrinya di rumah. "Marni!" teriak Budi saat ia baru saja sampai di rumahnya. Saat ini Budi sedang marah. Semalaman ia ditinggal bersama Sheila di rumah sakit, padahal jadwalnya pagi ini akan kembali bekerja. Dan malam tadi ia berniat akan pulang ke rumah dan beristirahat di rumah sebelum ia berangkat untuk bekerja. Tari yang sedang berada di kamarnya langsung keluar karena mendengar teriakan ayahnya. "Ayah? Kenapa ayah teriak-teriak manggil mama?" tanyanya merasa heran. Ia tahu dari raut wajahnya bahwa sang ayah sedang dalam keadaan emosi. "Tari, di mana mama?" tanya Budi pada Tari dengan nada penuh emosi. "Loh, bukannya mama baru saja pergi? Mungkin baru 10 menit yang lalu. Apakah ayah tidak berpapasan di jalan?" "Pergi? Kemana?" "Ngomongnya sih mau ke rumah sakit ya. Memangnya kenapa? Kenapa ayah datang-datang langsung marah-marah mencari mama?" Tari merasa penasaran apa yang membuat ayahnya itu marah-marah pada Marni. "Seharusnya malam tadi ayah pulang untuk beristirahat. Karena pagi ini ayah harus kembali bekerja. Ini malah pulang ke rumah. Mana ponselnya tidak bisa ayah hubungi malam tadi," tutur Budi menjelaskan. Tari mengerutkan keningnya. "Mama pulang ke rumah? Tapi semalam Tari sendirian di rumah. Tidak ada mama datang. Mama baru datang tadi, lalu mengemasi baju ayah dan Kak Sheila. Setelah itu mama pergi lagi. Sebenarnya Tari mau ikut untuk menjenguk Kak Sheila, tapi mama melarangnya." Jelas Tari yang membuat Budi semakin meradang. "Apa? Jadi mama kamu semalam gak pulang ke rumah? Kemana saja dia? Bisa-bisanya dia keluyuran malam-malam sampai pagi di saat anaknya sedang sekarat." Budi murka karena Marni Budi pasti akan terkena teguran karena tidak berangkat bekerja. "Iya, Tari gak bohong ya. Jelas-jelas mama baru datang tadi, diantar oleh mobil pick up yang membawa Kak Sheila kemarin ke rumah sakit." "Jadi mama kamu diantar oleh si Barok, laki-laki yang membopong tubuh Sheila dan membawanya ke rumah sakit?" Budi lebih memperjelas lagi. Tari menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. "Iya ya, laki-laki itu. Tari gak salah lihat. Soalnya waktu mobil itu datang, Tari sedang menyapu di teras. Jadi Tari bisa lebih jelas melihatnya. Udah gitu Tari melihat mama memakai pakaian laki-laki, bukan pakaian yang mama pakai terakhir kali Tari lihat." Pernyataan dari Tari membuat Budi semakin meradang. Kali ini ia benar-benar marah. Rahangnya mengeras, tangannya mengepal kuat. Pertanda ia sedang marah besar terhadap Marni. Namun ia tahan. Tidak mungkin juga ia melampiaskan kemarahannya pada Tari, anak kesayangannya. Harta satu-satunya peninggalan Ningsih, wanita yang paling ia cintai. "Ya sudah Tari, tolong buatkan ayah kopi," ditanya pada Tari. Tari menganggukkan kepalanya. "Iya ya." Kemudian ia berjalan menuju dapur untuk membuatkan kopi spesial untuk ayahnya. Kurang ajar si Marni. Ada hubungan apa antara Marni dan Barok? Berani-beraninya dia selingkuh di belakangku dan mengkhianati aku. Sementara aku sedang berusaha untuk menjadi suami yang setia untuk Marni. Dia justru bermain api di belakangku. Awas saja kamu Marni. Kamu pikir aku tidak tahu kelakuanmu? Budi berbicara pada dirinya sendiri. Kemudian ia masuk ke dalam kamarnya untuk mengganti pakaian yang belum ia ganti dari semalam.
"Ayah, kopinya Tari simpan di atas meja," seru Tari setelah selesai membuat kopi spesial untuk sang ayah. "Ya," sahut Budi dari dalam kamarnya. Tari duduk di ruang televisi sembari menunggu ayahnya keluar dari kamar. Saat ini ia akan memanfaatkan waktunya untuk berbicara dan bertanya banyak hal kepada ayahnya. Mumpung tidak ada Marni, maka Tari bisa bebas untuk bertanya pada Budi. "Kamu sudah makan, Tari?" tanya Budi saat ia keluar dari kamar dan melihat Tari yang sedang duduk di kursi tidak jauh dari meja. "Sudah ya, tadi Tari buat mie instan karena memang tidak ada makanan lagi. Ayah mau Tari buatkan mie instan?" Budi menggelengkan kepalanya. "Tidak, ayah tidak lapar." Kemudian ia sibuk dengan ponselnya. Budi mengirim pesan pada atasannya bahwa hari ini ia tidak bisa berangkat bekerja karena sedang tidak enak badan. Sebenarnya banyak yang ingin Tari tanyakan kepada Budi tentang perlakuan yang ia dapatkan dari Marni. Tari merasa jika Marni memperlakukannya tidak adil, tidak seperti saat Marni memperlakukan Sheila. Ia merasa dianaktirikan oleh Marni. "Ayah, apakah ayah sedang sibuk?" tanya Tari dengan sedikit ragu-ragu. Ia takut jika ayahnya sedang banyak pekerjaan dan tidak ingin diganggu, maka dari itu ia bertanya lebih dahulu. Budi menggelengkan kepalanya. "Tidak, memangnya ada apa?" "Boleh Tari bertanya?" "Ya tentu saja boleh Tari. Apa yang akan kamu tanyakan?" Budi lalu kembali fokus menatap pada layar ponselnya. Sebenarnya Budi adalah tipe pria yang hangat kepada keluarganya. Namun karena sikap Marni yang egois, Budi merasa muak pada sikap istrinya itu. Apakah Tari bukan anak kandung Mama Marni?" Lirih Tari bertanya pada sang ayah. Seketika Budi mengalihkan pandangannya dari ponselnya dan menatap pada putri kesayangannya. "Maksud Tari, kenapa Tari bertanya seperti itu pada ayah? Ada apa?" Budi mengubah posisi duduknya menjadi lebih dekat pada Tari. Tari hanya merasa jika perlakuan Mama kepada Tari dan Kak Sheila berbeda. Tari merasa dianaktirikan oleh Mama. Mama memperlakukan Tari bukan sebagai anak kandungnya, melainkan lebih seperti pembantu. Tari menunduk. Ia tidak dapat lagi membendung air matanya, kemudian menangis terseduh. Budi segera meraih kepala putri ke dalam pelukannya. Ia memeluk Tari dengan sangat erat, pelukan yang sudah lama tidak ia berikan kepada Tari, anak sayangannya. Seketika Budi merasa sangat bersalah kepada Tari. Selama ini ia terlalu sibuk bekerja tanpa memperhatikan Tari. Ia pikir jika Marni akan berlaku adil pada Tari, sama seperti saat Marni memperlakukan Sheila dan menganggap Tari seperti anak kandungnya sendiri. Namun kenyataannya Marni memperlakukan Tari seperti seorang pembantu. "Ceritakan, selama ini apa yang dilakukan oleh Marni terhadap Tari? Jangan ada yang ditutup-tutupi. Setelah Tari bercerita, ayah akan menceritakan semuanya." Tari bergeming, menatap wajah sang ayah. Sorot matanya terlihat sedang marah. Tari takut jika ayahnya marah. Tari hampir tidak pernah melihat Budi marah. Ayahnya itu tipe orang pendiam. Jika sedang emosi lebih baik ia pergi dan akan pulang jika emosinya sudah mereda. "Tari, kenapa kamu diam saja? Ayo katakan, selama ini mamamu melakukan apa saja pada kamu?" Budi terus memaksa Tari untuk berkata jujur. "Tidak ada ya, Mama hanya terlalu sering menyuruhku untuk membantunya. Mungkin itu hanya perasaan Tari saja. Mungkin karena Kak Sheila sibuk kuliah dan hanya Tari yang berada di rumah, jadi Mama lebih sering menyuruh Tari." Budi mengerutkan keningnya, merasa tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Tari. "Benar, hanya itu, tidak ada yang lain," secarnya kemudian. Tari menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. "Iya ya." Budi menangkap ada keraguan di dalam perkataan Tari. "Tari, tidak usah berbohong sama ayah. Ayah janji, ayah tidak akan marah. Justru kalau Tari berbohong, ayah akan marah sama Tari," ancamnya, berharap Tari akan menceritakan semuanya dengan jujur kepadanya. "Benar ayah, Tari tidak bohong," jawab Tari sembari menganggukkan kepalanya dengan pasti. Ia tidak ingin ayahnya meragukan lagi jawabannya. "Apakah mamamu pernah bersikap kasar kepadamu?" tanya Budi lagi. Tari menggelengkan kepalanya. "Tidak ayah, hanya sesekali saja." "Sesekali?" Budi merautkan kedua alisnya. Tari mengangguk. "Iya, maksud Tari kasar mulutnya saja. Ayah kan tahu sendiri, kadang mulut mama itu kasar kepada siapapun, bukan hanya kepada Tari saja," sahut Tari membohongi ayahnya lagi. "Maaf ayah, bukan maksud Tari untuk berbohong sama ayah.
Tari hanya nggak mau menambahkan beban ayah. Saat ini ayah pasti sedang sedih karena Kak Sela sedang sakit parah dan harus menjalankan operasi. Ditambah kelakuan mama yang sepertinya selingkuh di belakang ayah. Tari hanya tidak mau menambah beban ayah dan membuat ayah jadi sedih. Tari janji, jika Kak Sela sudah sembuh dan masalah ayah dengan mama sudah selesai, Tari akan menceritakan semuanya kepada ayah. Ucap Tari di dalam hatinya. Benar, Tari tidak sedang berbohong kan? Tari mengangguk dengan pasti. Benar ayah. Lalu kenapa tadi Tari bertanya pada ayah kalau Tari ini anak kandung Mama Marni atau bukan? Hah? Tadi Tari tidak benar-benar menanyakan hal itu ya. Mungkin tadi Tari hanya sedang emosi saja karena Mama tidak mengizinkan Tari untuk ikut dengannya menjenguk Kak Sela. Tari kangen sama Kak Sela, kasihan dia. Tari hanya ingin memberi semangat pada Kak Sela dan menemaninya, itu saja. Tapi Mama malah melarang Tari untuk ikut bersamanya. Kali ini Tari berbicara tidak dengan nada sedih lagi, tapi ia berbicara seolah-olah ia sedang kesal kepada Marni. Tari melakukan sandiwara itu agar ayahnya percaya kepadanya. Oh begitu. Budi mengacak rambut Tari dengan gemes. Kamu memang anak yang baik Tari. Jiwa sosialmu tinggi, sangat peduli pada semua orang yang ada di dekatmu, persis seperti ibumu. Tidak hanya itu, paras wajahmu persis sekali seperti ibumu. Tanpa sadar Budi. Ibuku. Tari menautkan kedua alisnya. Maksud ayah Mama Marni? Iya, maksud ayah Mama Marni. Siapa lagi? Ibumu kan cuma Mama Marni. Jawab Budi sedikit salah tingkah. Hampir saja ia membocorkan rahasia besar yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Akan tetapi jawaban Budi tidak membuat Tari merasa puas. Wajah Tari seperti Mama Marni. Sepertinya ayah salah karena wajah Tari tidak ada mirip-miripnya dengan Mama Marni. Wajah Mama lebih mirip Kak Sela. Bukan hanya wajah, tapi rambutnya pun sama-sama ikal. Sementara rambut Tari lurus. Ternyata sedetail itu Tari memperhatikan fisik antara dirinya, Sela dan juga Marni. Astaga, ngomong apa aku tadi? Kenapa bisa-bisanya aku keceplosan bicara tentang Ningsi, ibu kandung Tari? Budi berbicara pada dirinya sendiri. Ia merutuki kebodohannya sendiri. Perasaan Budi tidak dapat dibohongi. Saat ini ia sangat rindu pada Ningsi, wanita yang sangat lembut dan penuh perhatian, dan juga wanita yang sangat ia cintai. Hingga saat ini Budi belum juga bisa melupakan Ningsi. Rasa cinta itu masih ada, meskipun sosok Ningsi sudah tidak ada lagi. Setiap kali Budi menatap wajah Tari, ia seolah melihat sosok Ningsi pada diri Tari. Dan itu pula yang membuat Marni semakin benci pada anak tirinya itu. Bukan hanya Budi saja yang memiliki pikiran seperti itu. Marni pun memiliki pikiran yang sama. Itulah sebabnya yang membuat Marni membenci Tari. Iya, setidaknya pasti ada kemiripan yang dimiliki oleh Tari dan Mama Marni, meskipun hanya sedikit. Oh ya, sepertinya ayah lapar. Tari bisa buatkan ayam instan. Budi mencoba mengalihkan pembicaraan. Ia tidak sanggup jika harus terus berbohong pada Tari. Ayah lapar, kenapa ayah tidak bilang dari tadi? Baiklah, Tari akan buatkan mie instan spesial untuk ayah. Terima kasih Tari. Budi memberikan senyuman terbaiknya pada putri kesayangannya sembari mengacak rambutnya. Tari tersenyum bahagia karena sekarang ia mulai bisa dekat lagi dengan ayahnya. Setelah sekian lama ia tidak bisa dekat dengan ayahnya karena Marni selalu mengganggunya. Jika Budi dekat dengan Tari, ada hikmah di balik kejadian yang menimpa Sela. Tari jadi bisa lebih dekat lagi dengan ayahnya. Mereka berdua menikmati mie instan bersama, kebersamaan yang sudah lama tidak dirasakan oleh sepasang ayah dan anak. Tari sangat bahagia karena bisa merasakan lagi kasih sayang dari ayahnya. Sepasang ayah dan anak itu saling berbagi cerita dan bercanda hingga tertawa bersama. Budi seolah melupakan masalah yang sedang menimpanya. Watak Ningsi benar-benar menurun pada Tari. Ningsi bisa membuat Budi nyaman saat bersamanya, begitupun dengan Tari. Saat bersama Tari, Budi bisa melupakan sejenak masalah yang sedang menimpanya. Tari mau menjenguk Kak Sela? Tanya Budi di sela-sela makan. Tari mengangguk. Iya ya. Setelah makan bersiap-siaplah. Ayah akan mengajakmu ke rumah sakit untuk menjenguk Kak Sela. Beneran ya? Seketika wajahnya berbinar. Apa nanti Mama gak akan marah kalau Tari ikut ayah ke rumah sakit untuk menjenguk Kak Sela? Kemudian ia menjadi murung saat ingat perkataan Marni yang melarangnya untuk menjenguk Sela di rumah sakit. Tenang saja, ada ayah. Mama gak berhak melarang Tari untuk menjenguk kakaknya sendiri. Kalau sudah selesai makannya, cepat-cepat bersiaplah.
Di luar mendung, sepertinya akan turun hujan. Baik ya. Tari segera masuk ke dalam kamarnya dan mengganti pakaiannya. Sebenarnya bukan semata-mata Tari ingin menjenguk Sheila. Tari hanya bosan berada di dalam rumah terus. Hiburan satu-satunya pada saat ini ia berada di sanggar saja. Setelah itu ia akan kembali lagi ke rumah. Tari sedang merasakan jenuh. Ia ingin sekali mengetahui dunia luar. Tidak melulu antara sanggar dan rumahnya saja. Sudah siap Tari? Teriak Budi dari depan teras. Ia sudah siap duduk di atas motornya. Sudah ya. Tari segera berlari ke depan. Ia tidak mau membuat ayahnya terlalu lama menunggu. Anak ayah memang sangat cantik, puji Budi saat melihat penampilan Tari. Di belakang Tari, ada sosok yang tersenyum bahagia melihat kebahagiaan suami dan anaknya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.